Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Awe Wardanya di channel Pak Kamat 86. Semangat, salam sehat, salam cerdas Bapak Ibu sekalian, rekan sahabat pendidik, sahabat penggerak pendidikan. Yang episode sebelumnya kita sudah berbicara jauh tentang bagaimana visi itu diciptakan. Yang kali ini kita coba ingin berbicara tentang sebuah yang mensupport, yang mendukung sebuah visi, yaitu sistem untuk mencapai visi, yakni sistem yang dinamakan kurikulum. Dewasa ini sudah banyak kita dengar, baru-baru ini trendingnya adalah IKM, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kita berbicara tentang IKM, jangan lupa sodakohnya rekan-rekan semua, karena sodakoh itu berkah. Sodakohnya adalah like, share, and comment yang positif. Semoga akun Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian booming dan barokah. Kita lihat dulu video berikut ini, coba mengapa kurikulum kita kurang tajam. Kita lihat. Presiden diganti ataupun ketika Menteri Pendidikan diganti, maka kurikulum pendidikan pun ikut berganti. Jadi kesannya kurikulum ini hanya dilakukan hanya untuk uji coba saja, karena sering berganti ketika presiden itu diganti dan juga Menteri Pendidikan diganti. Nah, kembali lagi, seorang anak SMA alhamdulillah berani mengutarakan kenapa tidak bisa menguasai core dari pembelajaran, yakni karena kurikulum yang diterapkan berbeda-beda karena berganti-ganti sistem. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, sistem kita itu berubah. Makanya kalau kita berbicara kurikulum harus jeli dan harus selektif. Kurikulum kita urgensinya apa untuk peserta didik kita. Jangan sampai ganti-ganti kurikulum berdampak buruk. Lebih baik tetap kurikulumnya kalau kita tidak bisa mengganti dengan yang lebih baik. Kalau yang baru datang itu kurikulumnya tidak tajam, membersamai murid-murid kita untuk meraih cita-citanya, untuk apa? Jadi yang harus difikirkan sebelum memikirkan kurikulum itu urgensi kurikulum, feedback kurikulum untuk lembaga Anda. Itu harus difikirkan apa? Berdampak tidak untuk santri-santri, siswa-siswa Anda dalam meraih cita-citanya. Contoh, kurikulum Anda setting untuk sekolah entrepreneur. Sekolah entrepreneur. Visinya adalah sekolah entrepreneur, tapi kurikulumnya, kontennya adalah konten tahfiz. Tidak nyambung. Kurikulumnya adalah kurikulum Anda setting kurikulum untuk science, tapi yang Anda implementasikan adalah kurikulum entrepreneur. Boleh, silakan boleh, tapi tidak ada titik fokus di situ. Urgensinya apa? Santrinya, siswanya Anda yang ke sekolah Anda, apakah cocok dengan itu? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sejatinya kurikulum, nah sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar. Sekolah kita sudah merdeka. Apa betul Bapak Ibu sekalian, sekolah kita sudah merdeka? Coba saya setiap kali mengikuti training implementasi kurikulum Merdeka Belajar, itu rata-rata untuk memodifikasi sebuah struktur kurikulum itu 70% itu seluruh mata pelajaran masih wajib diterapkan, yang 30% itu baru untuk kolaboratif di training-training seperti itu. Nah, ini harus jeli. Apakah itu sudah mewadahi santri tadi? Nah, sekarang, nah ini yang saya mau baru masuk. Boleh kurikulum itu berubah-ubah, tetapi madrasah, sekolah wajib punya kurikulum core inti yang tidak lapuk tergerus oleh perubahan zaman, perubahan tren. Jadi tren itu hanya edisional saja. Nah, yang patut kita pikirkan ada 3 hal kalau berbicara kurikulum. Core kurikulum kita itu apa?
kulit nasinya sekolah. Ibarat nasi Padang itu nasinya itu apa? Itu harus kita tentukan dan carilah analisis core kurikulum inti. Misalkan sekolah itu Anda bentuk sekolah entrepreneur, yaitu yang harus melekat ada pada kurikulum inti Anda. Yang kedua, additional kurikulum yang bisa mendobrak. Mungkin ada yang bisa memasukkan kurikulum asing. Orang banyak dengar IB, Cambridge, Baccalaureate, Cavendish, kemudian kurikulum KMI Gontor, kurikulum dan kurikulum yang lainnya. Kurikulum Turki, Pasiat, kemudian ini mengenai additional yang bisa menambahkan nilai lebih untuk sekolah Anda. Dan yang ketiga adalah government curriculum. Yang saat ini Merdeka Belajar, bagaimana itu bisa berkolaborasi dengan kurikulum internal Anda. Dan harus sinergi kolaboratif di situ. Kepala sekolah yang merupakan wajah dari lembaga itu yang mengatur itu semua menjadi selaras, mewadahi keinginan orang tua dan siswa yang sekolah di sekolah Anda. Keinginan itu apa? Keinginan itu harus selaras dengan visinya sekolah. Jadi antara harapan orang tua masuk ke dalam suatu lingkungan adaptasi lembaga atau sekolah yang namanya sekolah, kemudian keluar nanti ini selaras semua, sinergi semua, sehingga harapan orang tua ketika lulus dengan sistem kurikulum di sekolah Anda tajam, akurasinya tajam, tepat meraih cita-citanya. Nah, ini hanya sebatas konsep dulu, konsep besarnya. Adapun detailnya tunggu di kita diskusi kita selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, karena LKS like, share, and comment itu sedekah berkah untuk Anda semua. Sehat selalu, maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.